Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Pembalasan sebuah pengkhianatan, bagian 22. Terasa susah saat akan menerobosnya, jalan itu masih begitu sempit. Tapi dengan kesabaran dan sambil dinikmati, di menit kemudian. Blaze. Arengan dari keduanya menggema, pertanda pendakian sesungguhnya sudah dimulai. Axel pun berhasil melangkah, ia pun mulai bergerak. Mulai melangkah lebih dalam untuk melakukan pendakian sesungguhnya. Perlahan semakin dipercepat. Axel meracau menikmatinya. Ia sangat merasa puas, mendaki bersama istrinya yang begitu menjepit. Tak hanya di situ, beberapa kali ia merubahkan posisi. Gaya demi gaya sudah dilakukan, pendakian yang cukup lama di malam itu. Bosan diranjang, Axel membawa tubuh istrinya dan melakukannya di sofa sudut ruangan. Ya, Dedi. Sebentar lagi aku akan sampai ke puncak, ucap Elle. Dan akhirnya, Elle merasakan puncaknya. Disusul oleh suaminya, mereka mengerang bersama. Tubuhnya mulai terkulai lemas. Beberapa menit kemudian, Axel menggendong Elle dan membawanya ke tempat tidur. Seusai resepsi pernikahan selesai, Jose langsung mengajak istrinya ke hotel berbintang. Mereka berdua menjadi gugup, dalam keadaan lampu temaram di kamar hotel. Kelopak bunga mawar bertaburan di sana. Jose tak mengira bahwa kamarnya didekor indah sedemikian rupa. Ia tahu siapa yang melakukannya, siapa lagi kalau bukan Axel yang menyuruh orang untuk menatanya. Carla terdiam, hatinya sudah dak-dikduk tak menentu. Ini pertama kalinya, ia berada di dalam satu ruangan bersama seorang pria. Ia duduk di sisi ranjang, lalu Jose menghampirinya, berdiri tepat di hadapan istrinya. Meraih dagu Carla untuk melihat ke arahnya. Carla pun akhirnya berdiri, mereka saling menatap. Kini, kamu sudah menjadi istriku. Aku berhak atas dirimu, ucap Jose. Carla mengangguk malu-malu. Ia tahu apa yang dimaksud suaminya, apalagi kalau bukan melakukan kewajibannya sebagai seorang istri. Tanpa permisi, Jose membuka pakaian yang digunakan Carla. Hanya menyisakan sedikit penghalang di intinya. Lalu ia pun melepaskan semua yang menghalangi dia sendiri. Sesaat terdiam melihat pemandangan satu sama lain. Jose menggendong Carla dan membawanya ke kamar mandi. Mereka akan melakukan ritual membersihkan diri dalam sana. Berendam di bathtub berdua dengan air hangat. Posisi Carla berada di depan Jose. Jose mulai menggunakan body wash di punggung istrinya, punggung mulus itu diusap lembut oleh suaminya. Tangannya mulai melingkar di pinggang Carla, menempelkan dagu di bahu gadis yang sudah tidak muda lagi itu. Usianya yang menginjak 39 tahun itu, kini melepas masa lajangnya, dengan penantian yang begitu panjang. Sejak dulu, Carla memang menaruh hati kepada Jose. Hanya saja, pria itu dulu memiliki kekasih, sehingga Carla hanya mencintai dengan diam. Maafkan aku yang buta atas cintamu, bisik Jose. Carla menoleh, melihat ke arah wajah suaminya. Lalu Jose pun memberikan kecupan, menautkan kedua bibir mereka. Tangan Jose mulai bergerilya di setiap ke segala arah istrinya, suara rintihan Carla pun akhirnya terdengar. Meski ini pertama kali baginya, Carla cukup tahu soal ini. Mereka berpagutan dengan gelora yang membuncah. Merubahkan posisi, saling berhadapan. Carla melingkarkan kakinya di pinggang Jose, sesuatu yang menegang di sana mengenai perut Carla, wanita itu semakin deg-degan. Puas bermain dalam bathtub, Jose menuntun istrinya. Membasuh dan membersihkan tubuh mereka di bawah kucuran air hangat. Jose sudah berada dalam mode on, ia tak lagi dapat menahan hasratnya. Sejurus kemudian, Jose menggendong tubuh yang kini sudah terbalut dengan handuk. Sementara Carla mengalungkan tangannya di leher suaminya. Dari kamar mandi hingga sampai di tempat tidur, kedua mata mereka terus saling menatap. Hasrat yang sudah menggebu, begitu terlihat dari pancaran mata milik Jose. Ia merebahkan tubuh itu dengan perlahan, menyibak rambut basah yang menutupi wajah cantik istrinya. Aku akan melakukannya, ucap Jose pelan. Lakukanlah. Aku sudah menjadi milikmu seutuhnya, bisik Carla lirih. Perlahan, Jose membuka handuk yang melekat di istrinya.
Dengan lembut, ia menciumnya hingga tak ada yang terlewatkan. Desahan Carla pun mulai terdengar, menikmati tugas dan kerja keras suaminya. Ia mencengkeram pundak Jose, tak dapat menahan sesuatu di bawah sana. Jose pun mulai bergerilya di inti istrinya. Carla yang tak tahan akan kenikmatan itu, semakin mencengkeram kuat tangannya. Sudah basah, bisik Jose. Lakukanlah dengan kelembutan, sayang. Ucap Carla lirih, napasnya mulai tak beraturan, dadanya naik turun mengimbangi ritme napasnya. Jose memposisikan diri, untuk mendobrak gua limbung dengan linggis yang dia punya. Jose mulai mendorongnya dengan perlahan. Au sakit, peki Carla. Jose tersenyum bangga, istrinya masih menjaganya dengan baik. Aku akan melakukannya dengan pelan, rasa sakit itu akan hilang setelah aku berhasil memasukinya. Jose mencium Carla, menghilangkan rasa ketakutan wanita itu. Dengan keuletan dan kegigihannya dalam menaklukkan gua itu. Jose mulai berkonsentrasi, perlahan tapi pasti, ia mendorong linggis itu hingga Bles. Au. Carla memeki kuat. Saat linggis itu berhasil menerobos gua limbung dengan sempurna. Sampai Carla mencengkeram kuat punggung Jose, karena merasakan sakit yang amat luar biasa di bawah sana. Jose segera mencium kening Carla, dan berhenti sejenak dari aktivitasnya. Ia berusaha untuk menenangkan dan meredam rasa sakit yang dialami istrinya. Rasa tegang yang menguasai Carla pun akhirnya berkurang. Setelah tenang dan nyaman, Jose pun kembali melanjutkan tugasnya dengan penuh cinta dan kelembutan. Ia begitu menikmatinya, hingga Carla pun sekan hanyut dalam petualangannya. Mengarungi indah dan nikmatnya surga dunia untuk pertama kalinya. Wanita yang kini tak lagi muda itu terbaring lemas di atas kasur. Jose melihatnya dengan rasa bangga. Wanita yang kini sudah tak lagi gadis itu, berhasil menjaga kehormatannya dengan baik. Bercak saus itu mengotori spray, hingga terlihat begitu kontras karena spray itu berwarna putih. Jose membelai pucuk Carla lalu mencium keningnya. Carla pun membuka mata lalu tersenyum, momen seperti ini sudah digadang-gadangkan sejak dulu. Tidurlah, kamu pasti capek ucap Jose. Carla kembali memejamkan matanya, dan menarik selimut untuk menutup tubuhnya yang masih polos. Area intinya masih terasa sangat perih. Sedangkan Jose, ia memakai celananya lalu pergi ke balkon kamar hotel. Menyalakan udut sambil membayangkan kembali kenikmatan yang telah diraihnya. Malam ini ia begitu merasa bahagia, tak ada lagi gelar jomblo yang menyandangnya. Ledekan dari sang bos sudah tidak akan lagi terucap. Angin sepoi-sepoi menerpa tubuhnya. Tak lama, ponsel miliknya berbunyi. Sebuah pesan masuk, ia pun membacanya. Aku rasa kamu sudah menjebol gawang, malam ini kita satu sama. Jose tersenyum setelah membacanya, ia tak membalas pesan itu karena ia langsung kembali ke kamar untuk menyusul mimpi istrinya. Mendekap sang istri dengan penuh kasih sayang. Di tempat lain, Elle terbangun dari tidurnya, ia tak mendapati suaminya di sisinya. Dedi, panggil Elle, ia mendudukkan tubuhnya dan bersandar di sandaran ranjang. Menarik selimut, untuk menutup tubuhnya sampai batas dada. Tak lama, Axel pun datang sambil menenteng ponsel miliknya. Ia sudah menghubungi Jose, hanya karena ingin memberitahukan bahwa bukan cuma dirinya yang bisa melakukan malam-malam indahnya. Axel sering menggerutu di kantor, karena belum bisa menjamah istrinya. Ledekan saling terlontar antara atasan dan bawahan itu. Mereka sudah lama sejak dulu, membuat mereka seperti sudah menjadi saudara. Jose yang memegang kendali perusahaan, sewaktu ia berada di dalam penjara. Hutang budi yang tak bisa dibalas olehnya kepada bawahannya itu. Hanya bisa memberikan apa yang dibutuhkan lelaki itu, termasuk memberikan support untuk menikahi Carla. Dukungan yang kuat, hingga ia memiliki keberanian untuk mempersunting wanita itu. Dedi, apa Lexi aman? Apa dia tidak terbangun? Tanya Elle saat suaminya sudah ikut bergelung kembali dalam selimut. Sepertinya dia tidur dengan nyenyak. Tidak usah khawatir, babysitter itu cukup berpengalaman, sayang. Mulai hari ini, sepertinya kita membutuhkan nih. Carla sudah menikah dan dia pun pasti memiliki momongan, jawab Axel. Ya sudah kalau itu sudah menjadi keputusanmu. Ayo kita tidur, ajak Elle.
Ibu muda itu memeluk suaminya. Tidur dalam dekapan Axel membuatnya sangat nyaman. Umur tidak menjadi penghalang akan tumbuhnya cinta mereka, tak menyangka bahwa Axel yang kini malah menjadi suaminya. Seorang pria yang lebih pantas menjadi ayahnya, membimbingnya dalam indahnya rumah tangga kini menjadi panutannya. Semua orang tidak ada yang sempurna, meski niat awal suaminya buruk terhadapnya, tapi tak membuat kebencian itu tumbuh. Justru, mereka kini saling melengkapi kekurangan masing-masing. Terima kasih, sudah memberikan kesempatan untuk Dedi memperbaiki semuanya. Dedi menyayangi kalian lebih dari apapun. Axel mencium pucuk kepala istrinya. Lembaran baru kini telah dimulai, hadirnya Lexi melengkapi kebahagiaan mereka. Sudah seharusnya aku memberikan kesempatan. Ada Lexi sekarang, aku tidak mungkin menjadi ibu yang egois. Lexi membutuhkan kita. Elle memberikan sebuah kecupan di dada bidang suaminya. Dan mereka pun tidur dalam kebersamaan, saling memeluk tubuh satu sama lain. Hoe! Aletta tengah terbaring, pengantin yang baru menikah itu kini merasakan mual dan pusing. Sang suami yang seorang dokter langsung memeriksanya. Meski sudah tahu dengan tanda-tanda istrinya, apalagi kalau bukan mengandung, pikirnya dalam hati. Aletta begitu terlihat manja kepada suaminya. Beruntung, ia menikah dengan Zuran. Lelaki yang penuh pengertian dan penuh kasih sayang. Apa masih mual? Tanya Zuran sambil membelai pucuk kepala istrinya. Aletta mengangguk sambil memegang perutnya. Ia meringkuk bagaikan anak kucing yang ditinggal induknya. Tapi aku harus ke rumah sakit, ucap Zuran, aku usahakan tidak akan lama. Pergilah. Aku tidak apa-apa, Momi bilang akan ke sini untuk menemaniku. Setelah menikah, Zuran memutuskan untuk mengajak Aletta tinggal mandiri. Baru kali ini Zuran melihat istrinya terkulai lemas, ia sendiri menjadi tidak tega saat akan meninggalkannya. Aku akan berangkat setelah Momi sampai di sini, kata Zuran. Apa ada sesuatu yang kamu inginkan? Aletta menggelengkan kepala. Karena Zuran duduk di sampingnya, ia pun merebahkan kepala di paha Zuran sebagai bantalnya. Letta menelusupkan kepalanya mencari kenyamanan di sana. Zuran kembali mengusap lembut rambutnya. Tak lama dari situ, suara deruman mobil terdengar di pekalangan rumah. Zuran mengira yang datang adalah orang tuanya. Siapa? Tanya Aletta. Itu pasti Momi, aku keluar sebentar, kamu tetap di sini saja. Zuran mengangkat kepala istrinya, lalu memindahkan kepala itu di bantal. Hai, sapa Elle, yang datang ternyata Elle dan Axel. Tak lupa mereka membawa Lexi. Elle khawatir saat mendengar Letta tak beranjak dari tempat tidur. Masuk, ajak Zuran. Axel sedikit canggung kepada Zuran, karena kesalahpahaman saat di rumah sakit dulu. Mereka pun akhirnya masuk, Elle langsung menemui Aletta di dalam kamar. Sedangkan Axel berada di ruang tamu bersama Lexi. Zuran pergi ke dapur, untuk membuatkan minum untuk tamunya. Zuran tak membolehkan Aletta mengerjakan pekerjaan rumah, apalagi saat dinyatakan hamil. Kandungan Aletta mendekati usia 1 bulan, Zuran sangat menjaga kandungan istrinya. Ia tahu apa yang terbaik untuk istrinya itu, apalagi dengan kondisi Aletta yang sekarang, yang tidak memungkinkan untuk mengerjakan semuanya. Silakan diminum, ucap Zuran setelah meletakkan secangkir kopi di atas meja. Terima kasih, Axel sedikit memberikan senyumnya kepada calon bapak itu. Lexi, apa kabar? Sudah lama kita tidak bertemu. Zuran mencubit pelan pipi gembul Lexi yang kini berusia 2 bulan itu. Semakin hari, Lexi terlihat gembul dengan pipinya. Mata yang berwarna biru seperti ayahnya. Boleh aku menggendongnya? Tanya Zuran berharap. Tentu, Axel mengalihkan Lexi ke pangkuan Zuran. Aku ajak Lexi menemui istriku, ucap Zuran lagi, yang diangguki oleh Axel. Sayang, lihat deh. Aku ajak Lexi, ucap Zuran setibanya di kamar. Ia melihat dua wanita itu tengah berbincang. Elle begitu perhatian kepada Aletta, benar-benar sahabat sejati. Elle tengah memijat-mijat kaki Aletta, sambil sesekali tersenyum karena lontaran absurd mereka. Oh, Lexi. Kamu semakin lucu sekali, ucap Letta. Tetap berada di gendonganmu, aku takut Lexi terlepas jika aku yang menggendongnya. Seakan tidak memiliki tenaga, ia hanya rebahan di tempat tidur saja sejak kemarin.
Sini, Elle meminta Zuran untuk memberikan leksi kepadanya. Oh iya, kalau Kak Zuran mau ke rumah sakit pergi saja, biar aku yang menemani Aleta di sini. Apa tidak merepotkan? Tanya Zuran meyakinkan. Apanya yang merepotkan? Dulu aku yang merepotkan kalian, apa yang aku lakukan sekarang tak sebanding dengan apa yang kalian lakukan padaku. Aleta tersenyum mendengar penuturan sahabatnya. Hubungan mereka sudah seperti saudara, saling melengkapi dan saling menolong. Zuran jadi merasa tenang dengan kepergiannya. Ya sudah, aku berangkat dulu kalau begitu. Zuran mengecup kening istrinya sebelum berangkat ke rumah sakit. Saat ia akan pergi, orang tuanya pun sampai. Di dalam ada Elle, aku harus ke rumah sakit dulu, ucapnya pada sang momi. Kepergian Zuran pun disusul oleh Axel, ia pun harus segera ke kantor karena Jose masih dalam cuti. Tak hanya Elle yang menemani Aleta, Axel pun bisa pergi dengan tenang. Dedi kerja dulu, nanti Dedi kembali menjemputmu. Elle pun mengangguk. Tidak perlu khawatir, ada momi Aleta di sini, kata Elle. Sang suami pun pergi dan Elle kembali masuk ke dalam, lalu ikut bergabung dengan Aleta dan momi tirinya sekaligus mertuanya. Tak terasa, kebersamaan Elle dan Aleta juga mominya berakhir dengan cepat. Keseharian mereka disibukkan dengan membuat kue. Elle belajar membuatnya dan akan mempraktekannya nanti di rumah. Bunyi klakson terdengar, dapat dipastikan bahwa Axel yang datang untuk menjemput istrinya. Dari luar, Axel melihat Elle tengah berbincang. Penasaran, ia pun akhirnya masuk untuk melihat dengan siapa istrinya berbincang. Darahnya terasa mendidih saat melihat Elle dan Kevin saling berjabat tangan begitu lama. Terlebih, ia tahu seperti apa hubungan mereka sewaktu dulu. Bersambung.